dengan dilakukannya ini oleh Pak Jokowi, Mm-mm. maka euforia untuk menggunakan pakaian dan menghargai dan mengapresiasi pakaian adat tersebut itu meningkat sekali. Casual di dalam rasa penampilannya, tapi tidak dalam pemikirannya. Betul. Pemikiran dari anak-anak muda ini banyak yang sangat advance. Kalau melihat seseorang, jangan hanya menilai orang tersebut dari apa yang mereka gunakan. Oh, tapi Ya, tapi coba berbicara, melihat pemikiran mereka. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya S. Widodo, News Manager Tribun Jateng dalam program Tribun Topik. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu desainer kondang nasional, Bung Samuel Watimena. Selamat pagi, Bung Sam. Selamat pagi, Mas Is. Ini saya nyapanya Bung Sam, awet muda terus. Boleh menyapa ke Tribuners, Bung Sam? Selamat pagi, Tribuners. Beliau ini adalah desain nasional yang sering mengangkat ide-ide topik-topik etnik lokal di Indonesia. Karena tujuannya memang Bhinneka Tunggal Ika gitu. Amin. Ya Bung Sam. Bung Sam ini ngobrol-ngobrol ringan. Ini pembaca Tribuners pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih menyukai desain ini Bung Sam? Saya kalau menyukai desain sejak SD. Nah, saya tuh selalu kalau di SD selalu gambar di kelas. Dan saking sering gambarnya, saya tuh banyak menjadi fansnya dari guru-guru. Sehingga saya mendapatkan toleransi yang tinggi dari guru-guru. Kalau di pelajaran lain saya kurang. Dan saya jadi suka ngegambarin juga teman-teman di kelas gitu. Memang sejak SD sudah hobi menggambar ya. Juara gambar. Terus mulai desain-desain baju, pakaian, fashion mulai kapan? Mulai tahun 79. Wow. Jadi ada lomba di situ dan ini mulai desain juga mulai kesukaan saya pada etnik Indonesia. Jadi waktu saya suatu waktu tahun 79 ikut baca majalah Gadis, ada formulir mengenai pendaftaran. Lalu saya ingin mendaftar untuk lomba desain itu yang pertama kali diadakan di Indonesia. Di situ kemudian ada kolom tema. Saya nggak ngerti tema itu harus apa. Karena kan masih anak SMA. Lalu kemudian waktu lihat-lihat lembaran lainnya ada pagelaran guru. Di situ menggetarkan saya bahwa ternyata etnik Indonesia bisa tampil secara glamorous gitu ya. Lalu saya buka-buka lagi ada artikel mengenai sekatenan. Oh, sekatenan. Nah, buat saya di usia muda seperti itu waktu itu sesuatu hal yang baru. Ya, info mengenai sekatenan di Jogja. Sekatenan kan di Jogja, di Solo. Betul, yang itu beritanya yang di Jogja. Jadi akhirnya saya ambil tema sekatenan. Lalu saya buat desain dengan dasar sekatenan. Ternyata saya juara 1. Luar biasa. Itu awal mula. Tribuners sejak SD sudah suka gambar, kemudian SMA sudah juara lomba desainer. Kemudian di tingkat nasional atau Asia bisa cerita Bung Sam? Saya juara sebagai desainer terbaik se-Pasifik. Desainer terbaik se-Pasifik ya. Kemudian saya juga penerima pin emas dari Kemendikbud tahun untuk bidang budaya tahun 2005 kalau nggak salah. Ya. Lalu tahun 90 saya penerima Upakarti untuk pembinaan tenun Tanimbar dan tenun Timur-Timur. Oh, Tanimbar, tenun Timur. Gitu. Terus ini Tribuners kan penasaran juga ini Bung Sam, kenapa ada di Semarang yang tentu saja juga mampir ke studio Tribun Jateng. Di Semarang ada acara apa Bung Sam? Saya di Semarang ini saat ini sebagai calon legislatif. Calon legislatif. Dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Saya nomor urut 2. Dan saya kenapa ditempatkan di Semarang? Itu kan pertanyaan berikut. Orang Maluku kenapa ada di Semarang gitu ya. Maluku. Nah ini kan karena kita kan kebinekaan ini mempunyai nilai-nilai nasionalis. Betul. Dan saya melihat di Semarang ini sebagai bagian dari pesisir itu juga mempunyai karakter budaya yang berbeda. Ya salah satunya yang saya beberapa hari lagi ini akan diundang untuk menyaksikan jaranan dan barongan. Ya. Tari barong. Ya, barongan sama jaranan. Barongan sama jaranan. Wah, luar biasa. Nah itu saya juga ingin mengetahui itu lebih jauh. Kemudian lagi menggali dengan teman-teman artisan pembatik mengenai motif batik Semarang atau Semarangan itu persisnya apa sih? Oh gitu. Gitu kan untuk mencari bentuk tersebut. Juga lagi
mencoba melihat kapasitas UMKM di sini itu Wow. apa. Iya. Kalau UMKM kuliner itu kan udah top deh. Iya. Ya, di Iya. sini kayaknya kita 2 hari di sini kiloannya nambahnya banyak sekali gitu. Banyak kuliner. Iya. Ya. Tribuners ini bicara batik, kemudian desain-desain etnik dan lain sebagainya, kita pengen tanya yang lebih detail kepada Bung Sam, ahlinya. Kalau di Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga ini, menurut Bung Sam, batiknya itu seperti apa idealnya? Nah, itu sesuatu yang saya ingin menemukan atau ingin mengetahui lebih jauh. Karena dulu setahu saya di Salatiga tuh punya batik yang merupakan ciri Salatiga. Tapi sekarang udah nggak ada. Nah, itu saya ingin tahu juga lebih jauh. Kita gali lagi ya. Betul, betul, betul. Karena menurut saya generasi yang berikut ini mereka perlu mempunyai data. Wah, itu. Ya, mereka perlu mempunyai sejarah. data apa yang dimiliki. Iya. Karena kalau mereka tidak mempunyai data tersebut, mereka dirugikan atau menjadi rugi. Iya. Karena sesuatu yang miliknya sudah punah, Kehilangan jejak. kehilangan. Iya, Gitu. kehilangan sejarah. Ya, betul. Ya. Bung Sam, batik ini kan image-nya dipakai bapak-bapak atau ibu-ibu. Ya. Nah, sekarang kan kaum milenial itu juga ekspresinya itu juga sebenarnya pengen pakai batik gitu. Ya. Mungkin Bung Sam punya solusi seperti apa biar anak-anak muda milenial itu juga suka batik? Ya, jadi gini, saya juga bicara dengan para artisan batik ya, bahwasannya mereka harus mulai meluangkan 10% minimum dari produksi mereka untuk mendengarkan permintaan generasi milenial maupun zilenial. Iya. Apa sih yang generasi berikut ini inginkan? Karena kalau para artisan batik ini tidak mengakomodasi keinginan zilenial, pada waktu yang tidak terlalu lama batik ini akan semakin ditinggalkan oleh mereka. Karena nggak ada guenya di motif tersebut. Oh, kalau milenial itu suka guenya gitu ya? Pasti ya, kita kan juga selalu nyari gitu ya. Iya. Ya, nah di milenial ini itu perlu diakomodasi hal tersebut. Cuman memang milenial pun harus bisa mengkomunikasikan apa yang mereka inginkan. Ya, karena kalau enggak kan sekarang milenial, zilenial nih lagi jadi primadona sekali. Karena masalah demografi, mereka perkembangannya ini semakin besar. Dan kalau kita bicara batik atau produk UKM lainnya, berarti mereka ini pasar. Nah, sekarang bagaimana selain mereka menjadi pasar, mereka juga bisa menjadi produsernya. Ya, produsernya. Karena yang paling paham mengenai apa yang mereka inginkan adalah mereka sendiri. Nah, itu harus diberikan ruang. Wah, Tribuners bicara tentang batik, milenial, dan generasi Z di Kota Semarang dan sekitarnya ini sekarang sedang mulai tumbuh. Ya. Berarti kira-kira upaya apa saja Bung Sam biar para remaja, pemuda itu bisa iki lo maunya, saya maunya ini loh, itu dengan cara apa? Kalau menurut saya dialog ya. Oh, dialog. Dialog FGD atau dialog ngumpul-ngumpul aja di warung gitu kan. Karena itu saya juga berusaha minta kepada kenalan-kenalan maupun kepada para pejabat terkait, kepala dinas pendidikan, ataupun teman-teman di OSIS gitu ya, untuk bisa ketemu teman-teman di komunitas gitu ya, untuk bisa bagaimana ketemu sehingga apa yang sudah diketahui oleh para senior, jam terbang maupun wawasan juga mungkin bisa digunakan oleh para milenial dan zilenial untuk mengolah sesuatu yang mereka inginkan. Iya. Berarti ada planning juga dipertemukan antara milenial dengan UMKM-nya. Dengan UMKM-nya. Dan mungkin bisa diprakarsai oleh Tribun News ya. Wah, luar biasa. Berarti butuh peran Pemda juga dong. Sangat. Peran semuanya. Peran semuanya. Karena kan nanti kemajuan UMKM ini adalah untuk meningkatnya ekonomi kita bersama. Ya, bukan hanya kalangan tertentu gitu. Ya. Tribuners kembali lagi ke desain gondang ini. Desain gondang. Bung Sam ini sering mengangkat etnik dicerminkan dalam bentuk fashion dan lain sebagainya. Ini butuh keberanian. Waktu Bung Sam ingin mendesain fashion yang akan dipakai presiden dan lain sebagainya, itu dalam bayangannya Bung Sam seperti apa kok bisa sampai berani seperti itu gitu?
Oke. Jadi yang pertama tentunya saya berterima kasih sekali kepada Pak Jokowi karena Pak Jokowi ini sejak pemerintahan beliau ini mengangkat berbagai pakaian adat di setiap daerah. Dan ini adalah suatu langkah besar yang memberikan rasa percaya diri dan kebanggaan dari masyarakat di daerah terhadap pakaian-pakaian adat mereka. Kalau ini dengan dilakukannya ini oleh Pak Jokowi, maka euforia untuk menggunakan pakaian dan menghargai dan mengapresiasi pakaian adat tersebut itu meningkat sekali. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat positif. Nah, satu hal yang saya juga coba untuk bisa mendekatkan diri kepada kaum muda, beberapa hari lalu itu saya menyelenggarakan peragaan temanya Fashion is Fun. Fashion is fun. Fun, senang. Happy. Fashion itu suatu yang happy. Ya, jangan terlalu dibawa berat. Ya, nah saya berkolaborasi dengan 18 desainer lainnya. Kenapa saya merasa perlu berkolaborasi? Untuk mendapatkan titik temu dari karya desainer-desainer muda dengan saya yang tanda kutip senior gitu, ya. Nah, nanti mungkin saya akan share ke Mas Is, gitu ya. Kalau bisa ditontonkan, di-insert, monggo. Siap, luar biasa. Tribuners, Bung Sam mempercayakan kepada Tribun nanti fashionnya seperti apa show-nya. Kepada Tribun nanti bisa kita tengok lagi di videonya. Satu lagi nih Bung Sam. Sepanjang Bapak Presiden memakai baju-baju adat, sudah baju adat mana saja yang Bung Sam desain itu? Saya desain, aduh banyak ya. Aduh maaf, terlalu dadakan untuk saya ingat nih. Yang saya lihat kan pernah Pak Presiden memakai baju adat Palembang, kemudian baju saya kalau nggak NTT. kasar yang daerah-daerah timur deh. Yang daerah-daerah timur, iya. Maluku juga pernah. Iya, juga untuk kunjungan beliau langsung ke beberapa daerah. Jadi di luar yang 17 Agustus. Oh gitu ya. Iya. Selalu yang Bung Sam bikin ya. Iya, beberapa. Ya gitu ya. Saya buat gitu. Boleh nggak teknisnya itu kira-kira butuh berapa waktu gitu untuk seperti itu Bung Sam? Kira-kira nanti Bapak Presiden oke, lanjut gitu butuh berapa waktu ini? Ada yang 1 minggu, ada yang 5 hari. Kalau permintaan waktunya sih terus terang nggak ideal. Oh gitu ya. Tapi namanya presiden kan prioritas 1. Siap. Ya. Gitu. Tribuners ini buka rahasia ini. Mulai desain, ide-idenya, pengumpulan data etniknya itu yang menonjol apa gitu ya. Kalau di pesisir kan warnanya ngejreng, kalau batik ya, batik di Jawa Tengah, kemudian kalau di Solo, Jogja agak kalem, brown and black gitu ya. Tapi kalau pesisir kan merah, hijau, kuning, biru. Bayangannya Bung Sam, untuk anak muda itu warnanya seperti apa selera mereka? Itu sesuatu yang saya tetap berharap untuk bisa obrolkan dengan mereka. Dialog dulu. Dialog dulu. Karena menurut saya dialog ini jadi penting. Supaya nggak guminter gitu. Iya. Biar aspirasi keinginan mereka betul-betul terwujud. Betul. Karena dari sini ke depan ini bisa dibilang udah milik mereka ya. Betul. Jadi kita yang udah lebih senior, dulu di situ ya sebagai pembimbing aja gitu kan. Ya. Bung Sam, sekarang kan ada kadang di resepsi pernikahan, di hajatan besar itu anak muda pakai batik tapi sepatunya kets. Itu Bung Sam menilainya seperti apa? Jadi gini, kalau saya lihat di era yang lalu fashion atau berpenampilan itu adalah sesuatu yang korektif. Ya, korektif. Jadi sesuatu sifatnya pendekatannya fisikal. Ya, sesuatu yang kalau secara tampilan fisik nggak apik itu gitu ya. Tidak dipakai. Ya, tapi kalau generasi sekarang itu pendekatannya adalah lebih psychological. Ya, psychological. Jadi feeling mereka, rasa mereka. Jadi kalau dan rasa mereka ini yang saya tangkap it's very casual. Ya, casual di dalam rasa penampilannya, tapi tidak dalam pemikirannya. Pemikiran dari anak-anak muda ini banyak yang sangat advance. Mungkin karena pemikirannya advance, itu kan sesuatu yang membutuhkan energi. Jadi secara fisik mereka ingin sesuatu lebih cool, ya lebih nyaman. Sehingga itu dibawa kemana-mana. Nggak ada lagi tuh etika-etika atau batasan waktu gitu ya. Nah,
apakah itu menjadi benar? Ya, Yang namanya budaya itu bergeser. bergeser. Kita mau tidak mau budaya itu akan bergeser. Ya. Nah, apakah ini merupakan suatu budaya baru? Hmm. Ini nanti akan dibuktikan oleh pergeseran waktu. Waktu yang menentukan. Waktu yang menentukan. Tapi terus terang, Heeh, apa yang dilakukan oleh generasi muda heeh. itu memberikan warna. Patut kita hargai ya, Bang Patut, Isam. sangat patut. Itu memberikan warna. Iya. Tapi satu message yang atau yang boleh saya usulkan, Heeh. yang udah lebih berumur, udah tua-tua, maaf, Iya, iya. Seperti saya. sesuai lah, Bang Isam. sesuai eranya aja deh. Oh, gitu Karena ya. banyak kita lihat juga, banyak yang udah dewasa itu Heeh. berusaha tampil seperti anak muda. Iya, iya. Ya, jadi Iya, ibu-ibunya juga tampil dengan gaya kain tapi bersepatu kets. Iya. Itu yang membuat kita lihatnya aneh. Ya, tapi kalau yang muda kemudian Kalau yang mereka muda bersepatu boleh ya, kets, Bang nggak Isam. apa-apa, itu warna baru gitu. Batik, celananya black, Bawahannya bawah- pakai tapi sepatunya kets. sepatu cat. Nyaman-nyaman Gitu. aja ya. Nyaman-nyaman aja. Karena lebih fleksibel, Ya. geraknya lincah, tapi Ya. tetap mengangkat Ya, budaya. tapi tentu Mm. secara protokoler Heeh. kenegaraan atau protokoler formal, tentu ada hal-hal nilai-nilai yang kita tidak bisa abaikan atau nisbihkan. Nah ini. Nah, itu generasi muda juga perlu tahu. Ya, ini yang perlu kita tanyakan sama Bung Sam ini kan sekarang anak-anak muda ekspresionis dengan warna-warni, pakaian, fashionnya macam-macam. Kalau kita mau sowan presiden, Iya. ya menghadap ke istana, tata krama protokoler itu masih diberlakukan, Bung Sam. Tata krama protokoler masih berlaku walaupun Masih, ya. presiden kita saat ini kan sangat santai. Sangat santai. Ya, berkemeja putih, digulung. Sepatu cat. Ya, sepatunya juga cats ya. Jadi kalau dibandingkan presiden-presiden yang Sebelumnya. lalu, ini jauh lebih santai. Tapi tentunya rada tidak apik kalau kita mengunjungi atau bertamu pada presiden pakai jeans lusuh yang sobek-sobek ya. Kan itu sih hanya masalah hormat aja Iya. gitu ya. Iya. Kalau di pemerintah daerah seperti apa, Bung Isam? Perilaku anak-anak muda sowan ke bupati, wali kota, apa masih seketat itu? Gini, mungkin istilahnya bukan soal ketat atau enggak, tapi tataran anak muda ini mau merespek yang dikunjungi, nah itu mungkin nilainya. Iya. Ya, tapi apakah kemudian anak muda sowan ke Bupati, wali kota, wali kota. bupati segala macam, boleh pakai celana pendek? Ya mungkin yang enggak lah ya, Iya, tetap iya, celana panjang, walaupun Iya. tidak harus celana kain, Betul. kan gitu ya. Iya, iya. Tapi kalau kemudian para pejabat tersebut datang ke komunitas anak mudanya, Nah, monggo. monggo. Karena memang itu kesempatan anak muda berekspresi, Mm-mm. menunjukkan ya gue kayak gini, Iya. ya gue kayak gini. Luar biasa. Dan menurut saya ini suatu momentum baru ya, Iya. supaya kita yang senior atau para pejabat juga, kalau melihat seseorang, jangan hanya menilai orang tersebut dari apa yang mereka gunakan. Oh, tapi Ya, tapi coba berbicara, melihat pemikiran mereka, oh gitu ya. ya, melihat rencana mereka, pencapaian mereka, kan gitu. Pemikirannya dan sebagainya. Betul. Jadi jangan hanya karena bajunya gaya, lalu rapih, lalu kayaknya anak itu oke gitu ya. Padahal belum tentu ya. Belum tentu banget. Luar biasa Tribuners, Bung Sam ini terbuka, welcome, dan sebagai desainer kondang tingkat nasional, baju-bajunya pakainya adalah yang sering dipakai Bapak Presiden dan pejabat-pejabat lain di acara formal maupun non formal. Kita tanya satu lagi, kira-kira apa yang mau Bung Sam perjuangkan bagi anak muda di Kota Semarang dan sekitarnya ke depan biar etniknya tidak luntur tetapi UMKM-nya berkembang. Iya. Nah, coba seperti apa, Bung Sam? Jadi bottom line-nya Mm-mm. yang kita perlu pahami bersama bahwa local is the new global. Wah, Ya. kok sama dengan Tribun? Oh gitu. Mata lokal menjangkau Indonesia. Nah, ya. Karena menurut saya kalau kita mempunyai identitas anak muda nih sebagai warga dunia, kan sekarang kok bisa dibilang anak muda ini udah bukan hanya warga negara Indonesia. Betul. Mereka adalah citizen of the world. Iya. Nah, untuk menjadi warga negara dunia harus mempunyai identitas yang kuat. Oh iya. Nah, apa yang sekiranya ingin saya lakukan di Jawa Tengah ini? Satu, berdialog tadi. Dengan anak Karena muda. dengan dialog tadi itu, kita nanti akan menjawab
apakah mengisi atau mencapai tahun emas Indonesia, kan banyak PR-nya nih yang harus kita lakukan. Nah, Nah, bagaimana mengisi PR ini bersama? ya. Jadi, satu, sumber daya manusianya sudah pasti harus ditingkatkan. Siap. Komunikasi harus diperlancar. Ya. Karena masyarakat kita ini sering ngomong, seneng ngomong, tapi belum tentu berkomunikasi. Oh gitu ya. Ya. Nah, dan koordinasi. Koordinasi. Itu menurut saya. Ya. Jadi jangan pokok ke Ya, gitu. ojo pokoknya harus dialog ya. Ojo pokoknya. Luar biasa Tribuners, obrolan santai dalam Tribun Topik bersama Bung Samuel Watimena. Ya. Beliau adalah caleg DPR RI dari PDI Perjuangan Dapil 1, yaitu di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal. Ya. Bung Sam ini juga merespon aspirasi anak-anak muda dan menonjolkan etnik di Kota Semarang dan sekitarnya itu untuk mendunia. Ya. Sekaligus juga mengembangkan UMKM di sekitar Ya. sini yang berkaitan dengan fashion, kuliner, dan etnik dan craft ya. Dan craftnya. Tribuners, jangan lupa kita saksikan di tribunjateng.com dan juga di media sosial Tribun Jateng tokoh-tokoh berikutnya yang juga kaliber nasional. Tapi satu lagi, saya minta closing statement Bung Sam. Closing statement Bung Sam untuk Tribuners. Monggo Bung Sam. Tribuners, kalau menurut saya berharap kehadiran saya bisa menjadi bagian dan menjembatani apa yang kita ingin capai bersama untuk kesejahteraan Indonesia Raya. Luar biasa. Terima kasih Bung Sam dan Tribuners. Kita jumpa lagi di Tribun Topik dengan tokoh-tokoh berikutnya. Jangan lupa subscribe Tribun Jateng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.